Baik, malam ini pemeriksaan daripada hasil ujian yang dikerjakan oleh Kresti Angeli Sianturi. Soal ini diberikan tadi malam dan dikerjakan di rumah, dan hasilnya kita lihat dia sendiri yang memeriksa. Soal yang pertama, di bawah ini ciri-ciri pribadi yang matang ialah kecuali A. Bertanggung jawab, B. Bijaksana, C. Mandiri, D. Mudah terpengaruh. Jawabnya apa di situ? D. Mudah terpengaruh. Benar. Yang kedua, cara menghindari ajaran sesat, yaitu A. Mudah terpengaruh oleh ajaran sesat, B. Melakukan hal-hal yang melanggar perintah Allah, C. Rajin beribadah dan taat pada Allah, D. Menyenangkan diri dengan hal-hal duniawi. Apa dibuat? Rajin beribadah dan taat pada Allah. Benar. Yang ketiga, berikut ini contoh perilaku orang yang sudah dewasa adalah kecuali A. Jujur dalam segala hal, B. Mengandalkan Tuhan pada setiap pekerjaan, C. Selalu tepat waktu, D. Suka berbohong. D. Suka berbohong. Benar. Yang keempat, contoh ketidakdewasaan di dalam dunia pendidikan yaitu kecuali A. Suka tawuran, B. Tidak disiplin, C. Kerjasama saat ulangan, D. Taat pada aturan dan tepat waktu. Jawabnya apa? D. Tidak disiplin. Contoh ketidakdewasaan di dalam dunia pendidikan yaitu kecuali suka tawuran, tidak disiplin, C. Kerjasama saat ulangan, D. Taat pada aturan dengan tepat. Dijawab di situ apa? B. B. Yang sebenarnya adalah C. Kerjasama saat ulangan. Salah. Yang kelima, berbuat baik kepada orang lain adalah tanda dewasa menurut aspek. Pertama, A. Aspek sosial, B. Aspek intelektual, C. Aspek moral spiritual, D. Aspek emosi. A. Aspek sosial. Benar. Yang berikut, yang keenam, Yesus disebutkan guru, artinya adalah A. Juru selamat dunia, B. Menjadi guru agama di sekolah, C. Menjadi pahlawan iman, D. Sang penakluk. Jawabnya yang dibuat di situ apa? A. Juru selamat dunia. Benar. Yang ketujuh, pengakuan iman rasuli terbagi atas 3 bagian. A. Pasal pertama, iman terhadap Allah, kedua keselamatan manusia, ketiga kekudusan orang Kristen. B. Pasal pertama, iman terhadap Allah, kedua kesejahteraan Allah, ketiga kekuatan Roh Kudus. C. Pasal pertama, iman terhadap Allah, kedua kesejahteraan manusia, ketiga iman keselamatan. D. Pasal pertama, iman keselamatan, kedua keselamatan dunia, ketiga kesejahteraan Roh Kudus. Jawabnya di situ dibuat apa? A. Pasal pertama, iman terhadap Allah, kedua keselamatan manusia, ketiga kekudusan orang Kristen. Benar. Yang kedelapan, sebagai murid Yesus, kita hendaknya tidak melakukan perbuatan daging yang dimaksud dengan perbuatan daging kecuali A. Kecemasan, B. Hawa nafsu, C. Penyembahan berhala, D. Berdoa dan bermazmur kepada Tuhan. Jawabnya di situ apa? D. Berdoa dan bermazmur kepada Allah. Benar. 9. Ke-10 hukum dasatita. Allah menyatakan dirinya kepada bangsa Israel, dan mereka mendengarkan suara di gunung. A. Horeb, B. Member, C. Sinai, D. Sinabung. Jawabnya? C. Sinai. Benar. Ke-10, iman itu mengalami proses pertumbuhan seumur hidup, karena iman itu A. Tidak pernah selesai, B. Allah anugerah Tuhan, C. Mendatangkan hikmat, D. Dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Jawabnya di situ dibuat apa? B. Adalah anugerah Allah Tuhan. Benar. 11. Berikut adalah tujuan penyelamatan Kristen bagi manusia berdosa, kecuali A. Mengampuni dosa manusia, B. Menebus manusia dari maut, C. Menyelamatkan semua manusia di dunia, D. Menyesatkan semua manusia di dunia. D. Menyesatkan semua manusia di dunia. Benar. Oke.
Enggak ada pula kirim ke sudah dah. Oke, siap. Tinggal Ya, ya. 12. Hukum kasih merupakan... Ada uang. Nah, bawa siko. Banyak. Haris. Hukum kasih merupakan rangkuman dan seluruh perintah Tuhan dalam 10 hukum Taurat yang dibagi menjadi 2 bagian dasar kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, yaitu A. Hukum pertama sampai ketiga dan keempat sampai ke 10. B. Hukum pertama sampai keempat dan kelima sampai ke 10. C. Hukum pertama sampai ke 7 dan ke 8 sampai ke 10. D. Hukum pertama sampai ke 5 dan ke 6 sampai ke 10. Jawabnya di situ? D. Hukum pertama sampai ke 4 dan ke 5 sampai ke 10. Benar. 13. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Hal ini adalah isi perintah ke titik-titik dalam doa Bapa kami. A. Permintaan kedua. B. Permintaan ketiga. C. Permintaan keempat. D. Permintaan kelima. Jawabnya? Permintaan kedua. Benar. Yang ke-13 yang benar adalah permintaan ketiga. Salah. Manusia berdosa tidak akan pernah mengalami pembaruan kehidupan tanpa melalui A. Pembaruan hati. B. Perubahan pikiran. C. Pertobatan pribadi. D. Perubahan cara hidup. Jawabnya di situ dibuat apa? C. Pertobatan pribadi. Benar. 15. Yesus sendiri mengajarkan kepada kita kesimpulan dari ke-10 hukum yang tercantum pada Matius 22 ayat 13 sampai 40, yaitu A. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jangan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua, kasihanilah dirimu sendiri. B. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Kasihanilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. C. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan uangmu, hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu, dan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. D. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap napasmu. Kasihanilah manusia seperti orang lain. Jawabnya di situ dibuat? A. Jawabnya yang benar adalah B. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti yang benar adalah dari 15 soal? Benar, 13. 13. 12. Salah 3. Yang benar adalah 12. Salah 3. Kalau seperti ini nilai berapa lah ini? 15 soal. 15 soal. Berarti 8, Ganda, 0,5 ya. 8,5 atau 8, berapa itu? 8,5 itu ya? 8,5. Inilah yang dapat. Hah? Jadi nilai ini benar-benar sesuai dengan yang dikerjakan. Apa boleh buat, tidak bisa benar semua. Semakin rajinlah belajar dan semakin rajinlah untuk bersyukur kepada Tuhan dan berdoa. Dengan demikian, saya selaku pimpinan jemaat di gereja memberikan nilai ini dengan sebenarnya. Oke? Semoga semakin rajin ke depan agar bisa nilai 100.